Kerajaan Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan besar di Pulau Jawa. Didirikan oleh Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati pada tahun 1587. Puncak kejayaannya, masa pemerintahan Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Lalu bagaimana dengan kisah asal-usul kerajaan Mataram Islam ini? Tanah Mataram adalah tanah hadiah dari Sultan Hadiwijaya yang diberikan kepada pemanahan atau ayah dari Panembahan Senopati atas kemenangannya mengalahkan Arya Penangsang, raja terakhir Demak. Sebelum menjadi kota yang ramai, Tanah Mataram dulunya merupakan hutan Mentaok atau sering disebut dengan Alas Mentaok yang sekarang area Kota Gede. Daerah ini dipimpin oleh seorang adipati di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang. Pada buku tulisan The Graph yang bersumber dari kronik-kronik Jawa, mulanya Sultan Hadiwijaya mengadakan sayembara bagi siapa saja yang bisa mengalahkan atau membunuh Arya Penangsang, raja terakhir Demak, yang berlokasi di Jipang. Sekarang nih area Kabupaten Blora dan juga area Kabupaten Bojonegoro. Akan diberi imbalan hadiah tanah di Pati dan juga tanah di Mataram. Ambisinya ini sebagai bentuk atas balas dendam karena Arya Penangsang telah membunuh iparnya Sunan Prawoto dan juga membunuh Kiai Kalinyamat Jepara. Kisah yang bersumber dari Babat Tanah Jawi, sayembara ini diadakan 2 kali karena sayembara sebelumnya tidak ada yang berani menawarkan diri. Hingga sayembara kedua dilakukan ditujukan untuk seluruh warga dari berbagai kalangan. Di sayembara kedua ini 4 tokoh yang masih keluarga itu menawarkan diri, yaitu Ki Gede Pemanahan, Ki Penjawi, Ki Jurumartani, dan Danang Sutawijaya atas nasihat dari Ki Jurumartani itu sendiri. Mulai melakukan perlawanan, pasukan yang berjumlah kurang lebih 200 orang menuju perbatasan. Kalau dalam bukunya itu menuju Caket. Setelah aku baca beberapa halaman, Caket itu adalah Sungai Caket atau Bengawan Sore atau Bengawan Solo. Pasukan ini menangkap tukang rumput Istana Jipang dan mengiris telinga yang sebelah entah itu kiri ataupun kanan. Telinga satunya diikatkan surat tantangan yang bernada ejekan yang ditujukan untuk Arya Penangsang. Mengetahui hal tersebut, Arya Penangsang yang sedang makan marah besar, memukul piringnya sampai pecah. Emosi Arya Penangsang yang sedang memuncak ini pun tidak bisa diredakan oleh Ki Mataun atau penasehatnya. Arya Penangsang bergegas menunggangi kudanya untuk melawan pasukan dari Pajang. Pada masa ini, itu ada kutukan, barang siapa yang menyeberangi kali akan kalah perang. Saking emosinya, Arya Penangsang tidak menghiraukan kutukan tersebut dan menyeberangi kali melawan pasukan Pajang. Meski sudah terluka cukup parah, Arya Penangsang tetap bertahan pada akhirnya kalah dalam peperangan ini karena tombak Kiai Pleret yang digunakan Danang Sutawijaya untuk melawan Arya Penangsang. Dalam melawan Arya Penangsang, Danang Sutawijaya ini tuh hampir terjatuh karena menunggang kuda kecil yang bersurai pendek atau yang rambutnya pendek. Semenjak itu dibuatlah peraturan semua keturunan Sutawijaya tidak boleh menunggangi kuda bersurai pendek ketika perang. Arya Penangsang dapat dikalahkan dan pasukan Jipang menyerah. Kemenangan Pajang dalam peperangan dengan Arya Penangsang salah satunya karena kecerdikan Ki Jurumartani yang melepas kuda betina sehingga kuda jantan yang ditunggangi Arya Penangsang itu menjadi liar. Sebelum kembali ke Pajang, 4 tokoh ini tuh melakukan perundingan. Dan atas nasihat dari Ki Jurumartani untuk memberitahu bahwa yang mengalahkan Arya Penangsang bukanlah Danang Sutawijaya tetapi Pemanahan dan Penjawi. Padahal yang sebenarnya yang dapat atau yang berhasil membunuh Arya Penangsang adalah Danang Sutawijaya menggunakan tombak Kiai Pleret. Karena usia Sutawijaya yang masih muda, Ki Jurumartani khawatir jika nanti hanya diberi imbalan berupa pakaian-pakaian untuk sekedar menghibur saja oleh Sultan Hadiwijaya. Kemenangan ini membawa akibat-akibat politik tertentu. Pajang yang awalnya sebuah kadipaten berubah menjadi pusat kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Kemudian, Demak yang awalnya sebuah kerajaan berubah menjadi sebuah kadipaten.
Keesokannya, setelah memberitahu kemenangan atas Arya Penangsang kepada Sultan Hadiwijaya, Ki Gede Pemanahan ditawari untuk memilih tanah Pati yang sudah berpenduduk dan berkembang atau tanah Mataram yang masih menjadi hutan rimbun. Karena merasa sebagai yang lebih tua, Ki Gede Pemanahan memilih tanah Mataram, sedangkan tanah Pati diberikan untuk Penjawi. Namun, Sultan Hadiwijaya terus mengulur waktu, tidak segera memberikan tanah Mataram ke Pemanahan. Alasannya ingin mencarikan tanah yang lebih baik dari sebuah hutan. Ki Penjawi mulai melakukan tugasnya sebagai adipati di Pati, sedangkan Ki Gede Pemanahan melakukan betapa di Kembang Lampir, Gunung Kidul karena kekecewaannya terhadap Sultan Hadiwijaya. Datanglah Sunan Kalijaga mengunjungi Ki Gede Pemanahan dalam betapa dan menanyakan ada masalah apa. Mengetahui permasalahannya, Sunan Kalijaga dan Ki Gede Pemanahan mendatangi Sultan Hadiwijaya untuk menagih janji. Alasan Sultan Hadiwijaya enggan dan tidak segera memberikan tanah Mataram karena terus teringat dengan ramalan Sunan Giri akan ada raja dari Mataram yang sama besarnya dengan Raja Pajang. Karena sudah berjanji, maka sebagai pemimpin, Sultan Hadiwijaya harus menepati janjinya. Tanah Mataram diberikan kepada Pemanahan, dengan syarat Mataram harus terus menjadi daerah di bawah kekuasaan Raja Pajang dan selalu melaporkan perkembangannya kepada sang raja. Kemudian Pemanahan membawa kerabat dan masyarakat yang mencintainya untuk tinggal di Mataram dan mulai membabat alas membangun kota Mataram. Mataram dipimpin oleh seorang adipati yang bergelar Ki Ageng Mataram, berada di bawah kekuasaan Raja Pajang. Singkat cerita, selepas wafatnya Ki Ageng Mataram, Kadipaten Mataram dipimpin oleh anaknya, yaitu Danang Sutawijaya. Namun Danang Sutawijaya tidak mau jika Mataram menjadi daerah di bawah kekuasaan Raja Pajang. Danang Sutawijaya terus menunjukkan pemberontakannya yang mengakibatkan perang antara Mataram dan juga Pajang yang dimenangkan oleh Mataram. Kalau kamu tahu cerita di versi lainnya, boleh banget share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa subscribe, like, share. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.